Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok TI 3G mata kuliah Technopreneurship yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Isma Fitria Sandari, absen 13 dari TI 3G. Perkenalkan, saya Tirsya Widya Sulaiman, absen 25 dari TI 3G. Perkenalkan, nama saya Feni Mediarisyanti, nomor absen 26 dari kelas TI 3G. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai pembuatan inovasi teknologi. Di sini kami akan membuat inovasi dari sebuah tasbih digital. Latar belakang kami membuat tasbih digital itu karena kan di Indonesia mayoritasnya itu umatnya beragama Muslim. Nah, pasti kalau orang yang beragama Muslim itu pasti tidak lepas dari yang namanya berzikir. Karena dengan berzikir kita bisa mengingat Allah. Dan di dalam bacaan zikir juga terdapat pujian-pujian terhadap Allah dan juga doa-doa yang kita panjatkan. Nah, tetapi di tasbih digital ini sebenarnya tuh telah ada produk yang serupa berupa tasbih digital. Tapi produk tersebut menurut kami masih bisa dikembangkan lagi karena di tasbih digital yang awal itu hanya bisa untuk mengetahui jumlah dari zikir atau wirid yang kita lakukan, tidak bisa mengetahui zikir apa yang telah kita baca, seperti itu. Dan menurut kami di tasbih ini kita juga bisa menambahkan fitur audio agar si pengguna bisa mengetahui bacaan apa saja yang telah ia baca dan berapa kali ia telah membaca zikir tersebut. Bacaan-bacaan zikir yang ada di dalam tasbih digital kami itu ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan la ilaha illallah. Dan prinsip kerjanya itu nanti pengguna akan menginputkan di tombol power. Tombol power itu berguna untuk menambah. Jadi setiap dipencet satu kali itu bisa menambah satu seperti itu. Nah, di tasbih itu setiap 33 kali akan mengganti bacaan zikir. Semisal di awal itu subhanallah sebanyak 33 kali dan selanjutnya bisa otomatis berpindah ke bacaan zikir selanjutnya seperti alhamdulillah sebanyak 33 kali dan seterusnya. Dengan adanya fitur tersebut, pengguna bisa mengetahui bacaan apa saja yang telah ia baca dan sebanyak berapa kali ia telah membaca zikir tersebut, seperti itu. Tetapi fitur tambahan dari kami juga ada fitur waktu seperti jam untuk mengingatkan kita jam berapa kita berzikir, seperti itu. Mungkin prinsip kerja dan latar belakangnya hanya seperti itu. Untuk spotnya bisa dijelaskan kepada teman saya, Isma Fitria Risnandari. Terima kasih atas kesempatannya, Feni. Baik, selanjutnya adalah SWOT analisis dari produk kami Azakara, di mana strengths-nya dari produk yang akan kami buat adalah dapat mempermudah akan mengingat hitungan zikir, di mana jika kita menggunakan alat manual atau zikir manual itu kan kita bisa kelewatan atau kita bisa lupa akan hitungannya. Tapi jika kita menggunakan produk kami, kita akan lebih mudah untuk mengingatnya dan akan menampilkan jumlah hitungan yang sudah kita lakukan, seperti itu. Selanjutnya adalah otomatis bisa mengganti bacaan zikir setiap 33 bacaan. Jadi di produk kami nanti akan otomatis mengganti zikir misal ke subhanallah, terus ke alhamdulillah, ke la ilaha illallah, dan selanjutnya setiap 33 kali bacaan. Yang ketiga adalah terdapat jam digital untuk melihat waktu saat ini. Jadi di dalam alat nanti itu akan terdapat display jam yang bisa kita setting untuk melihat waktu. Misalnya kita mau akan melakukan sholat selanjutnya, itu kita lebih mudah daripada kita akan membuka HP atau sebagainya. Terus memberikan suara yang memudahkan pengguna untuk lebih khusyuk dalam beribadah. Dengan nanti kan dalam alat itu kan ada suaranya, dan suara itu lebih kan membuat kita lebih nggak ke-trigger, lebih khusyuk daripada misal kita dalam hati atau kita ucapan sendiri, itu kan lebih tidak khusyuk. Sedangkan kalau kita nanti ada suaranya yang lebih mudahkan kita untuk mengikuti, meskipun kita kayak melakukan suatu hal itu kita bisa mengikuti dengan mendengarkannya gitu. Untuk weakness-nya itu
alat kami itu cenderung sulit disimpan di kantong baju dengan ukuran yang cukup besar karena dibandingkan produk yang sudah dibuat di pasaran, alat kami cukup besar sehingga sulit untuk disimpan di kantong baju dan cukup berat daripada produk yang lain seperti itu. Selanjutnya adalah opportunities dari produk kami. Yang pertama itu adalah jangkauan pasarnya lebih luas karena banyaknya muslim di dunia sehingga nilai jualnya lebih banyak. Kemudian dengan era yang 4.0 itu kan sudah banyak orang yang sudah lebih mengenal teknologi dan lebih memanfaatkan teknologi. Untuk threats-nya atau ancamannya itu karena masih sedikit orang yang membuat tasbih digital itu yang lebih modern, sehingga mungkin banyaknya produk itu dikembangkan oleh perusahaan yang lebih baik seperti itu dan lebih canggih. Misalnya ada perusahaan yang membuat tasbih digital disambungkan dengan software dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tirsya Widya Sulaiman. Terima kasih atas waktunya, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai blok arsitektur dari produk kami, yaitu adalah Azakara berupa tasbih digital. Dan di sini untuk komponennya ada tombol fisik, mikrokontrolernya menggunakan Raspberry Pi 3 model B+, lalu ada IC segmen 7 segmen, dan yang terakhir ada modul speaker. Yang pertama itu ada tombol fisik. Tombol fisik ini digunakan untuk menambahkan hitungan pada saat berzikir. Lalu yang kedua ada microcontroller. Di sini itu digunakan untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Dan di sini kami memilih untuk menggunakan Raspberry Pi 3 model B+, yang dimana Raspberry Pi 3 model B+ ini merupakan komputer mini yang bisa digunakan untuk perangkat komputer maupun proyek-proyek menarik lainnya. Dan keuntungan dengan menggunakan Raspberry Pi 3 model B+ ini itu menggunakan chipset yang baru serta kecepatannya itu 1,4 GHz. Lalu mengapa kami menggunakan Raspi daripada menggunakan Arduino? Karena Raspi itu lebih praktis. Lalu yang kedua, Raspi itu dalam penyimpanan data audio itu tidak memerlukan sebuah komponen expansion lagi. Lalu alasan kami menggunakan Raspi juga karena dapat menghandle pemrosesan data yang lebih kompleks. Dan selanjutnya ada IC dan 7 segmen. IC dan 7 segmen ini itu digunakan untuk menampilkan sistem angka desimal, dan pada tasbih yang kami buat ini IC dan 7 segmen ini digunakan untuk menampilkan angka hitungan tasbih dan jam pada saat itu. Dan yang terakhir ada modul speaker. Modul speaker ini digunakan untuk menghasilkan output suara zikir yang telah diset sebelumnya pada Raspi, dan isinya itu ada subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Dan selanjutnya berikut ini adalah gambaran 3D dari produk kami, yaitu Azakara yang berupa tasbih digital. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.